Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi taqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala bid'ati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmal salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Diteruskan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi ini adalah membahas makna doa sapu jagat. Doa yang sering kita lantunkan dan doa umumnya kaum muslimin hafal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata doa ini adalah doa yang disyariatkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam As-Sunnah riwayat Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan karena aktsar doa Nabi, bahwasanya doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahu Bukhari. Bahwasanya doa yang sering disampaikan oleh Rasulullah itu adalah doa sapu jagat. Tapi apa yang harus kita ketahui dari doa ini, maknanya? Rata-rata di antara kaum muslimin ketika memanjatkan doa ini, mereka memahami bahwa hasanatud dunya atau Rabbana atina fid dunya hasanah itu identik dengan kemewahan dunia. Seakan-akan ketika kita tidak diberikan kemewahan dunia, kita tidak mendapatkan kebaikan dunia. Ini pemahaman yang keliru. Makanya pada pagi ini kita akan bahas apa makna daripada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga dengan kita memahami ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kronologi kenapa doa ini disyariatkan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 dulu ya. Kita akan bahas yang ayat yang ke-200 dan 201. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Yang artinya fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah selesai manasikakum,
melakukan manasik. Manasik ini ada 3 makna ya, yaitu apa? Jami'u af'alul hajj, yaitu setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji. Meskipun istilah manasik ini kadang-kadang yang familiar di kita itu belum melakukan ibadah haji sudah disebut manasik atau latihan manasik. Kemudian yang kedua adalah iraqatud dima. Manasik di sini maksudnya adalah setelah menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga, manasik di sini artinya ibadah. Sebagaimana kita sering mendengar ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Apa kata Allah? Fadkurullah. Maka ingatlah kalian kepada Allah. Dari pendapat 3 tadi yang lebih sahih dalam ayat ini adalah manasik di sini adalah ibadah haji. Karena nanti kronologinya yang disampaikan oleh para ahli tafsir, yaitu kronologinya ibadah haji. Fadkurullah. Kalau kalian telah selesai melakukan ibadah haji, fadkurullah, maka hendaklah kalian mengingat Allah. Ini juga bisa kita luaskan maknanya. Setelah sholat ingat sama Allah, okay? Setelah melakukan suatu amal baik ingat sama Allah. Kadikrikum aba'akum au asada dzikra, sebagaimana dulu kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Nah, disinilah kronologinya, bahwasanya ahli tafsir menyampaikan dulu di zaman jahiliyah ada sekelompok orang ya Pak ya, ketika setelah selesai melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sudah ada, bahkan sejak Nabi Ibrahim. Cuma caranya berbeda dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim meninggal, ada penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan ibadah haji. Yaitu apa? Di antaranya mereka tawaf dengan telanjang. Nah, sekarang sudah tidak bisa ya, tidak boleh. Ya. Kemudian mereka melakukan ibadah haji tidak di bulan Dzulhijjah, ada di bulan Dzulqa'dah, ada di bulan-bulan yang lain. Maka kelakuan-kelakuan jahiliyah ini dihapus oleh Rasulullah, yang sampai saat sekarang ini ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika orang-orang jahiliyah setelah selesai melakukan ibadah haji, mereka bergerombol, mereka ngobrol-ngobrol, bukannya zikir malah ngobrol-ngobrol. Apa yang diobrolkan? Dzakaru af'ala abaihim wa ayyamihim wa aksabihim fil jahiliyah. Mereka nyebut-nyebut nama bapak mereka, mereka menyebut-nyebut jasa-jasa bapak mereka, mereka menyebut hari-hari mereka dulu bersama ayah mereka, mereka menyebut nasab-nasab mereka. Tujuannya apa? Ngobrol masalah itu. Fatafakharu bidzalik. Tujuannya untuk berbangga-bangga. Nah ini ya, fanuzat hadil ayat. Lalu Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini berkenaan tentang dulu orang-orang jahiliyah ketika setelah selesai melakukan ibadah haji, mereka banyak menyebut jasa-jasa ayah mereka, ya, nasab-nasab mereka. Tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, tidak malah zikir, malah menyebut-nyebut nasab mereka, ayah mereka. Dan sifat jahiliyah ini adalah yang perlu kita garis bawahi, fatafakhar. Apa itu fatah? Berbangga-bangga. Untuk kita hindari, karena sudah Allah sampaikan dalam surat At-Takasur ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Maksudnya melalaikan dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah. Apa yang dibanggakan oleh banyak orang? Hati-hati. Kata ahli tafsir, at-tafakhar bil amwal, berbangga-bangga dengan harta. At-tafakhar bil aulad, berbangga-bangga dengan anak.
Kemudian at-tafakhur bil ansab wal qabail, berbangga-bangga dengan nasab dan sukunya, ya, keturunannya. Kemudian at-tafakhur bil tijarah wal ma'as, berbangga-bangga dengan bisnisnya. Jadi yang hati-hati yang perlu kita harus garis bawahi dalam kehidupan ini, ya. Karena ketika yang dibangga-banggakan tadi, ya, itu ternyata tidak bisa memberikan manfaat untuk akhiratnya kalau niatnya ketika memiliki itu hanya untuk mendapatkan sanjungan orang, bukan untuk akhirat. Ya. Misalkan saja Allah nantang dalam surat Al-Qiyamah, ya. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai 29. Ya. Hatta zurtumul maqabir, artinya ada dua Bapak Ibu. Ketika datang kepadanya sakaratul maut, dan ketika datang kepadanya kematian yang dia itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, apa yang dibanggakan tadi tidak bisa ngasih manfaat sama sekali. Dalam surat Al-Qiyamah Allah sudah sampaikan, kalla idza balaghatit taraqi, ketahuilah ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Allah katakan sama orang yang nyawanya sudah sampai di kerongkongan tadi, wa qila man rabb, siapa yang bisa menyembuhkan kamu dari sakarat itu. Tadi yang dibanggakan tadi, misalkan dia punya harta triliunan, tolong bawa saya ke rumah sakit yang paling mahal di Semarang, urusan biaya gak masalah. Kalau memang gak mampu rumah sakit yang terbaik di Semarang, bawa saya ke rumah sakit yang paling baik di Jakarta. Tolong pilihkan dokter yang paling pintar, pilihkan suster yang paling profesional, tunjukkan, keluarkan seluruh alat-alat canggih yang ada di rumah sakit itu. Kalau nggak mampu lagi, tolong bawa saya ke luar negeri Singapura. Biayanya berapapun saya akan bayar, tidak jadi masalah, karena dia punya uang yang dibanggakan tadi. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu dari nyawamu sudah sampai di kerongkongan itu, yang bisa menyelamatkanmu? Orang yang punya uang tadi nyari seperti pokoknya apapun kalian lakukan, jangan bicara masalah biaya, saya akan siap membayar. Yang penting satu, tolong tahan nyawa saya, jangan sampai murcot dari tubuh saya. Keinginannya cuma begitu. Bagi laman roh, Allah tantang, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Pada waktu itu dia sudah yakin, wa dhanna annahul firaq. Pada waktu itu dia sudah yakin dia akan terpisah. Yang dibanggakan tadi sudah tidak mampu untuk menahan nyawanya untuk keluar dari tubuhnya. Pada hari itu dia sudah yakin bahwa saya akan berpisah dengan harta yang saya kumpulkan. Pada waktu itu dia sudah yakin bahwa saya akan berpisah dengan istri yang saya cintai, dengan anak yang saya sayangi, dengan jabatan yang saya usahakan. Ternyata itu semua nol untuk bisa menyelamatkan dia dari kematian. Wal tafatis saqu bisa'at, mulai lutut kanan dan lutut kiri bertaut, kakinya menjadi dingin, naik ke atas, perutnya menjadi dingin, naik ke atas, dadanya menjadi dingin, kemudian nyawa keluar dari ubun-ubun. Ila rabbika yauma idinil masak, lalu nyawanya digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi jabatan, tidak bisa. Sudah sampai kubur, ditanya malaikat man rabbuka, tidak bisa jawab, disiksa. Jangan macam-macam dari malaikat, saya ini di dunia jabatannya bintang berapa? Bintang 7 itu biar. Jangan macam-macam, saya ini dulu jekengannya tidak bisa. Nah ini Allah ingatkan Bapak Ibu, hati-hati dengan bangga-bangga. Kadang-kadang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat bangga tadi kita lupa amal soleh, akhirnya sombong. Ketika sombong,
kemudian mati menghadap Allah. Yang kita banggakan tadi di dunia, terkenal, jabatannya tinggi, kuat, perkasa, itu nol semua di hadapan Allah, kecuali orang bawa amal soleh yang banyak. Dia adalah orang yang beruntung. Dan Allah ingatkan, Fadkurullah, kalau kalian telah selesai melakukan sebuah ibadah, ingatlah kepada Allah. Jangan ingat yang lain, ingat dunia. Lalu orang jahiliyah juga doa lain, wis ilingi karo bapakne, ora iling Allah, dungone yo dungon dunya tok. Doanya gini, Rabbana atina fid dunya, tidak ada hasanahnya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Rabb, berikanlah kami dunia tok. Nah, salah satu doa yang disampaikan oleh orang jahiliyah begini dalam tafsir, Allahumma inna abi kana azimul jafna wa kasirul mal wa kasirul ghanam wa kasirul ibil fa'atil isladari fala yaqulullah inna ma yaqulu abahu wa yas'alu ayyu'tiya dunya. Ya Allah, sesungguhnya bapakku itu memiliki azimul jafna. Azimul jafna itu kalau dalam kamus ya, mangkok yang besar. Mungkin saya bisa terjemahkan perabot yang mahal gitu ya. Nah, misalnya kalau di luar negeri ada namanya bakar, nah, itu 2 sendok, 1 garpu, 1 lepek, itu harganya sampai 7 juta. Esensa keramik kalau di Indonesia yang Vicenza ya, 1 paketnya 2,5 juta. Sango itu ada juga. Kalau kita sih piring plastik udah bebas lah ya. Ini biasanya ya ibu itu, saya ibu yang di sana ya. Kalau ibu di sini sama konah. Enggak salah. Sama saya bicara ibu sana. Kalau ibu sini sama enggak ya. Nah ini wakatil mal, bapak saya itu banyak harta. Wakasil ghanam, bapak saya itu banyak kambing. Wakasil ibil, bapak saya itu banyak onta. Fa'atini misladari, ya Allah, berikanlah saya sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada bapak saya. Itu habis ibadah itu. Jadi didotok. Bayas Allah itu dia memohon tentang dunia. Nah ini ditegur oleh Allah, jangan doa itu ya. Dan maaf rata-rata dalam pandangan kaum muslimin kebanyakan ya begitu itu. Yang diminta itu yes, kemewahan itu ternyata belum tentu kemewahan yang didapat itu ternyata mengandung kebaikan ya. Makanya Imam Qurtubi menyampaikan Allah ajarkan doa satu jangka di ayat yang selanjutnya 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini maka Bapak Ibu, dengan kita mengkaji doa ini jangan sampai beranggapan ketika kita tidak diberikan kemewahan dunia oleh Allah, seakan-akan Allah tidak memberikan kepada kita kebaikan dunia. Ini keliru. Karena kebaikan dunia tidak identik dengan itu. Atau bahkan hari ini yang kita masih memahami bahwa kebaikan dunia tadi ya identik dengan ya, rumah mewah, tanah luas, itu bisa kita perbaiki pemahaman itu. Ya. Maka para ulama menjelaskan, di antara ulama tafsir ya, makna kebaikan dunia itu ada 7. Ada 7. Jadi nanti kalau kita itu mendapatkan, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kok kita diberikan oleh Allah di antara 7 ini, berarti kita telah diberikan oleh Allah kebaikan ini, meskipun kita tidak diberikan kemewahan. Yang pertama yang dikatakan oleh sahabat Ali Ibnu Abi Thalib, makna kebaikan dunia dalam doa itu adalah al-mar'ah as-solehah,
dia diberikan oleh Allah istri yang solehah. Bukan namanya solehah ya, tapi sifatnya solehah. Sebagaimana kata Nabi, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Apa Pak yang ada di dunia? Ada laut, ada hulu, ada emas, ada permata, ada hotel, ada apartemen, ada rumah mewah, ada sawah, ada ternak. Banyak sekali kemewahan dunia, gemerlapnya dunia, ada berlian dan lain sebagainya yang begitu menarik hati kita. Itu kata Rasulullah, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'uha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'ah solehah, istri yang solehah. Jikalau seorang suami rumahnya temboknya gede, lantainya tanah, atapnya seng, di dalamnya ada wanita solehah, dia kaya raya. Beda dengan orang yang temboknya gede, kayak gomang-gomang gitu ya, jerune tidak ada wanita solehah. Di sini orang baiti janati, nari, baiti nari. Rumahku nerakaku, dudunya balang-balangan piring sendok garpu, nganti orang mangan raung piring. Niki gitu Pak. Nah pertanyaannya begini, siapakah wanita solehah? Ini penting. Kalau kita sudah solehah, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya memantaskan diri untuk menjadi wanita solehah. Kalau yang belum menikah, gimana Pak? Ya tahun dulu ini ya, biar nanti nggak salah pilih. Segera menikah. Oke. Wanita solehah itu adalah satu cirinya nih, memiliki agama yang baik. Kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali jamaliha, karena cantiknya, wali nasabiha, karena ya, martabatnya, nasabnya, kedudukannya, dan yang terakhir wali diniha, karena agamanya. Dari 4 ini Nabi memberikan petunjuk sama kita. Fadfar bidan bidin tajibat yada, pilihlah wanita karena agamanya, insya Allah kalian tidak akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini ya, jangan sampai agama dikalahkan dengan cantiknya. Kadang-kadang cantik itu digolek. Nah, itu nanti ya, yaitu agama dulu. Kemudian yang kedua adalah selalu menjaga Allah. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan ini wanita ilmu ini dan wanita-wanita beriman, supaya dia menjulurkan jilbabnya. Kemudian yang ketiga, wanita yang soleh adalah, meskipun banyak yang saya nyari yang baik-baik saja, ciri wanita soleh yaitu punya sifat malu. Nah, ini yang rata-rata sudah dicabut banyak. Kata Rasulullah, al-haya la ya'ti ila bi khair, malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan kita lihat Bapak Ibu, hari ini wanita-wanita banyak yang dicabut rasa malunya oleh Allah. Banyak perempuan yang mengumbar aurat, ya kan? Banyak wanita yang melakukan pergaulan bebas. Banyak wanita yang ditato, ditindik, ikut gangster, gitu ya. Ada wanita yang joget-joget, ada
Ada wanita yang menjulurkan lidahnya di TikTok gitu. Ini padahal wanita itu besok itu yang mereka dekat dengan anak mereka. Gimana kalau dia mau mendidik anak soleh-soleha, kalau kebiasaannya saja seperti ini. Bahkan sebagian ahli hikmah mengatakan al-mar'ah imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya negara. Jadi kalau wanitanya baik, insya Allah negaranya baik. Idza soluhatil bilad, jika wanitanya baik, negaranya akan baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau wanitanya buruk akhlaknya, maka negara juga akan buruk. Karena wanita itu merupakan madrasah yang pertama kali bagi anak-anaknya. Al-ummahat madrasatul ula li abnaiha. Wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dia yang paling dekat dengan anaknya. Dan kalau wanitanya jelek akhlaknya, apa yang dia akan wariskan kepada anaknya? Pasti keburukan, naudzubillah. Kemudian yang keempat, wanita soleh adalah wanita yang sering sholat, puasa, taat sama suami. Nah, ini kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shaqat sahruha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha wa qila laha udkhuli fi ayyi abwabin siti. Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suami, maka besok di akhirat dia akan diseru, wahai wanita, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Cuma berapa ini ya? Sholat 5 waktu, alhamdulillah. Sudah puasa Ramadan ya oke. Kemudian menjaga kehormatan oke. Taat sama suami. Nah ini kadang-kadang rada abot ini. Taat sama suami selama dalam kebaikan. Nah, suaminya habis kerja ya Bu ya. Kemudian ibu lagi juga capek, suami ingin minta dibuatkan teh, berusaha dibuatkan. Ya, jangan sampai kita marah-marah, gitu ya. Mentang-mentang, wah capek kok ngongkon aku, akhirnya juga gawe teh pakai belum malah deterjen. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, wanita soleh adalah wanita yang menyenangkan suaminya. Kata Rasulullah, ala ubiruka bi khairil ma ya'nijul mar'a. Maukah kukabarkan kepada kalian perbendaharaan seorang yang paling mahal? Kata Rasulullah, al-mar'ah solehah, yaitu dia memiliki istri yang solehah. Siapa istri yang solehah? Idza nadara ilaiha saratu. Jika istrinya dipandang oleh suaminya, suaminya disenang. Nah ini suaminya kelihatannya jam 4, jam 5 ini mau pulang. Ya istrinya sudah mandi ya Pak ya, sudah mandi, ya, sudah wangi gitu ya. Kalau perlu kaos kakinya dilepaskan ya Bu ya. Nah, jangan sampai suaminya pulang ya nganggo daster, nganggo ngadus, rambutnya rotolan, siang udah koyo cabe ya. Orang nganggo reksona malah remasok. Gagak nih, waduh. Suaminya nanya, masak Bu, masak juga kan teko. Akhirnya ke meja makan, suaminya ngambil nasi, bentak lagi, oh jangan kakek anaknya rumahan. Ya Allah. Akhirnya suaminya cepat usul gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wanita dalam sejarah Islam banyak yang solehah. Ini bisa menjadi contoh. Seperti Masyitoh dalam riwayat At-Tirmizi. Masyitoh ini wanita yang tegar dalam akidah. Dia satu keluarga direbus oleh Fir'aun. Gara-gara Fir'aun tahu bahwa Robnya Masyitoh adalah Allah, bukan Fir'aun. Kemudian yang kedua, Asiyah binti Muzahid, wanita yang tidak tergiur dengan harta. Beliau hidup di istana, istri seorang raja, tapi tetap minta istana di surga. Doanya diabadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi binini indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qawmi dzalimin. Itu yang
disampaikan oleh Bunda Asia. Kemudian ada lagi wanita soleh Hajar, istri Nabi Ibrahim. Beliau ini adalah wanita yang sangat sabar di dalam mendampingi suami dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan rela anaknya yang semata wayang untuk disembelih atas perintah Allah, meskipun itu tidak terjadi. Kemudian yang keempat Khadijah, wanita yang kaya raya, yang hartanya siap untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Dan yang kelima Ummu Sulaim, wanita yang mampu menghibur suaminya tatkala terkena musibah. Abu Sulaim Rumaisah nama lain dari wanita ini. Beliau ini punya suami lagi pergi, anaknya meninggal, lalu suaminya datang. Kemudian saya nanya, anak kita mana? Anak kita sudah lagi tidur tenang gitu. Lalu Ummu Sulaim ini merias diri secantik mungkin, kemudian mengajak berhubungan dengan suami dan bertanya, wahai suamiku, apakah kalau seseorang menitipkan sesuatu sama kita dan titipan itu diambil, apakah kita harus menyerahkan? Suaminya menjawab, tentu, karena itu bukan hak kita. Begitu pula dengan anak kita adalah titipan Allah, dan yang memiliki anak kita mengambilnya. Luar biasa. Rata-rata wanita itu larut dalam kesedihan gitu ya, tapi beliau tegar mampu menghibur suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, makna kebaikan dunia adalah dawamul ibadah. Orang diberikan oleh Allah kebaikan dunia itu adalah dia istiqomah di dalam ibadah. Ketika seseorang diberikan oleh Allah istiqomah sholat 5 waktu, baca Al-Quran, bertolabul ilmi, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain, melakukan kebaikan yang lain, ibadah, itu termasuk tanda dia mendapatkan kebaikan dunia. Maka ketika kita disibukkan dengan ibadah, Bapak Ibu, alhamdulillah, kita berarti telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia. Tapi kalau kita disibukkan dengan maksiat, kita tidak diberikan kebaikan dunia, malah kita diberikan keburukan di dunia. Kemudian yang ketiga adalah kata ahli tafsir, di antara kebaikan dunia adalah annaha al-ilmu. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat. Itulah manfaat daripada ilmu. Dan kita kalau punya ilmu, kita akan selalu aktivitas kita dalam kebaikan. Kata Rasulullah, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diberikan oleh Allah kebaikan, maka Allah fahamkan agama kepadanya. Kemudian yang keempat adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-barokah fil mal, yaitu keberkahan di dalam harta. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk kaya. Kita tidak dilarang oleh Allah memiliki dunia, asalkan kata kuncinya satu, barokah. Apa itu makna barokah? Ziyadatul khair au isbatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan dengan kita memiliki dunia tadi, atau kita tetap dalam kebaikan. Jangan sampai dunia yang kita miliki justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah di antara kebaikan dunia al-afiyah. Kita diberikan oleh Allah kesehatan. Ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan, ketahuilah Bapak Ibu, kita telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia. Betapa mahalnya nilai kesehatan. Orang memiliki banyak harta tapi tidak sehat, itu juga menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian yang keenam, kebaikan dunia itu adalah ar-rizqu al-wasi', yaitu rezeki yang luas. Maksudnya di sini adalah diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah, diberikan oleh Allah amal soleh yang banyak, keluarga yang sakinah, tidak banyak problem dalam kehidupan kita. Itu termasuk bagian dari kebaikan dunia, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah an-nikmah minallah. Kebaikan dunia ini adalah nikmat yang datang dari Allah. Seperti kita diberikan oleh Allah air hujan. Dengan air itu kita bisa menikmati. Kita diberikan udara. Dengan udara itu kita bisa bernafas. Kita diberikan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita merasakan setiap hari, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kita diberikan oleh matahari. Dengan itu kita sehat. Diberikan hewan ternak, diberikan ikan, sehingga kita bisa menikmati ciptaan Allah semuanya itu. Dan yang terakhir, wa fil akhirati hasanah.
Kita minta kepada Allah diberikan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat dalam tafsir ada 3. Yang pertama adalah al-maghfirah. Kita mendapatkan kebaikan akhirat itu adalah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hurun 'ain, diberikan bidadari yang bermata jeli. Kata para ulama, yang dimaksud bermata jeli itu adalah bulatan matanya itu lebih besar, lebih dominan daripada putihnya. Karena kecantikan wanita itu dilihat dari mata. Jadi tidak putih semua ya. Kalau putih semua itu serem gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-jannah. Kebaikan akhirat itu adalah surga. Otomatis ketika kita mendapatkan ampunan, mendapatkan surga, Allah akan menyingkirkan kita dari waqina adzabannar, yaitu apa? Terselamatkan dari azab api neraka. Ini saja Bapak Ibu terkait dengan uraian sedikit daripada makna doa sapu jagat yang sering kita lakukan. Jadi intinya adalah kalau kita tidak diberikan oleh Allah kemewahan dunia, namun kok kita diberikan oleh Allah istiqomah ibadah, sedikit paham, sedikit-sedikit terus memahami agama, diberikan oleh Allah wanita yang solehah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan oleh Allah kesehatan. Ketahuilah bahwa kita tanpa menyadari kita telah diberikan kebaikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan Allah berikan kepada kita kelak ketika kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Demikian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri majelis ta'lim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.